Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi dari kelas 2B D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelasan dasar. Apa sih itu pengelasan dasar? Pengelasan dasar adalah proses penyambungan dua logam atau lebih dengan menggunakan panas tekanan atau keduanya untuk melelehkan dan menyatukan logam-logam tersebut. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya seperti yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledak. Yang keempat, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang kelima, memberi alat pelindung diri kepada pekerja. Yang keenam, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luas suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan interaksi, dan penularan. Yang kedelapan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang kesembilan, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh kerahasiaan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Yang ke-11, mengamankan dan memperlancarkan pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Yang ke-12, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Yang ke-13, menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerja yang bahaya kecelakaan bertambah tinggi. Selanjutnya ada perlengkapan pengelasan busur listrik. Alat-alat pengelasan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama alat utama, yang kedua alat bantu, dan ketiga alat keselamatan kerja. Alat utamanya yaitu seperti kabel tenaga, trafo las, kabel massa, kabel elektroda, pemegang elektroda, penjepit massa. Alat bantu las antara lainnya seperti meja las, palu terak, palu konde, gerinda tangan, mistar baja, sikat baja, ragum, kikir, penjepit benda kerja. Alat keselamatan kerja las antara lainnya yang pertama helm las, yang kedua kaca las hitam, yang ketiga kaca las putih, yang keempat apron, yang kelima baju kerja, yang keenam sarung tangan, yang ketujuh sepatu kulit kapasitas 2 lon, yang kedelapan masker. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya memahami prinsip kerja dari las dan fungsi bagian-bagian dari peralatan las serta keselamatan kerja las dengan benar dan aman. Yang kedua, dasar teori. Proses pengelasan yang umumnya disebut las listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar, dan elektroda panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan lon listrik yang terjadi antara besarnya dapat mencapai 4000 derajat sampai 4500 derajat Celcius. Sumber tegangan yang digunakan ada 2 macam, yaitu listrik AC arus balik dan listrik DC arus searah. Proses terjadi pengelasan karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek, dan saat menjadi hubungan pendek tersebut tukang las welder harus menaiki elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan lon yang menimbulkan panas. Panas akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan cairan material dasar akan menyatukan membentuk logam lasan. Untuk menghasilkan busur yang baik dan konson, tukang las harus menjaga jarak ulang elektroda dan permukaan material dasar tetap sama
Adapun jarak yang paling baik adalah sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Adapun besar pons temperatur yang dapat melelehkan sebagai bahan merupakan perkalian antara tegangan listrik E dengan kual arus I dan waktu I yang dinyatakan dalam satuan panas Joule seperti rumus di bawah ini, di mana yang H adalah panas Joule, yang E tegangan listrik volt, yang I kuat arus ampere, yang T waktu detik. Selanjutnya ada peralatan. Perlengkapan yang diperlukan untuk proses pengelasan adalah peralatan yang paling sederhana dibandingkan dengan proses pengelasan listrik yang lainnya. Adapun perlengkapan las transformator DC atau AC, elektroda, kabel massa, kabel elektroda, konsen palu, kiping, sikat, kawat, dan alat perlindungan diri yang sesuai. Sumber tegangan atau power source. Sumber tegangan dikualifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trafo las, sedangkan mesin las DC selain trafo juga ada yang dilengkapi dengan reliever atau diode perubahan arus bolak-balik menjadi arus searah. Biasanya menggunakan motor penggerak baik mesin diesel, motor bensin, dan motor listrik. Gambar 3 adalah mesin las DC. Saat ini banyak digunakan mesin las DC. Karang DC mempunyai beberapa kelebihan daripada mesin las AC, yaitu busur stabil dan polaritas dapat diatur menggunakan transformator atau trafo las seperti gambar berikut. Yang pertama mesin las AC, yang kedua mesin las DC. Kabel massa dan kabel elektroda. Kabel massa dan kabel elektroda berfungsi menyalurkan arus listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel massa dan kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Apabila kurang, busur akan menimbulkan panas pada kabel dan merusak isolasi kabel yang akhirnya membahayakan pengelasan. Penegangan elektroda. Palu las dan sikat kawat. Palu las digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan terak las pada logam las dengan jalan memukul atau menggunakan pada daerah lasan. Berhati-hatilah membersihkan rak las dengan palu las karena kemungkinan akan memercikkan ke mata atau ke bagian badan lainnya. Jangan membersihkan terak las sewaktu terak las masih panas atau merah. Sikat kawat dipergunakan untuk yang pertama membersihkan benda kerja yang akan dilas. Yang kedua membersihkan terak las yang sudah lepas dari jalur las pukulan palu las. Contohnya seperti gambar berikut. Polaritas lurus. Apabila material dasar atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektroda disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC, maka cara disebut pengelasan polaris lurus atau DCSP. Ada juga yang menyebut DCN. Dengan cara ini busur listrik bergerak dari elektroda ke material dasar sehingga tumbukan elektron berada di material dasar yang
berakibat 2-3 panas berada di material dasar dan 1-3 panas berada di elektroda. Cara ini akan menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibandingkan elektrodanya, sehingga hasil mempunyai energi yang dalam sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat serta manik las yang sempit dan untuk dekat yang tebal. Polaritas balik. Dengan proses pengelasan cara ini, material dasar disambung dengan kutub negatif dan elektrodenya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC dan disebut DCRP. Ada juga yang menyebut DCEP. Di sini ada penjelasan tentang elektroda. Sebagian besar elektroda las dilapisi oleh lapisan flux yang berfungsi sebagai pembentuk gas yang melindungi cairan logam dari kantongan udara sekelilingnya. Selain itu, flux berguna juga untuk membentuk truk las yang juga berfungsi melindungi cairan las dari udara sekelilingnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada penyalaan busur. Ada dua metode dasar yang diperlukan untuk memulai penyalaan busur, yaitu metode mengores dan metode memukul. Penyalaan busur dimulai dengan adanya hubungan pendek antara ujung elektroda dan permukaan benda. Cara keduanya pada metode mengetuk elektroda di posisi vertikal tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Penyalaan busur dimulai dengan mengetuk atau menyambungkan di atas permukaan benda kerja. Begitu elektroda menyentuh permukaan kerja menghasilkan busur yang tidak stabil. Oleh karena itu harus dijaga jarak antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Selanjutnya ada kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan adalah laju dari elektroda pada waktu proses pengelasan. Kecepatan maksimal mengelas sangat bergantung pada keterampilan juru las. Yang selanjutnya ada sudut elektroda. Sudut elektroda adalah sudut posisi dudukan elektroda terhadap benda kerja. Pada saat pengelasan berubah sudut elektroda yang sangat ekstrim mempengaruhi bentuk deposit las. Oleh karena itu, sudut elektroda sangat penting dalam proses pengelasan. Kesimpulannya adalah keuntungan las yang pertama dapat dipakai di mana saja di luar, di bengkel, dan di dalam air. Yang kedua, satu set dapat mengelas berbagai macam tipe dari material mild steel, copper, alloy dengan rectifier. Yang ketiga, setup dengan setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Yang keempat, pengelasan dengan segala posisi. Yang kelima, elektroda tersedia dengan mudah dalam banyak ukuran dan diameter. Yang keenam, peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang tujuh, tingkat kebisingan rendah. Yang kedelapan, tidak terlalu sensitif terhadap korosi, ol atau gemuk. Kerugiannya, yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai panjang elektroda dan harus melakukan penyambungan. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya slag harus dibersihkan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non ferrous. Yang keempat, mudah terjadi oksida akibat pelindungan logam cair dannya busur las dari flux
Yang kelima, diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf dengan kekurangan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.